Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Pekernolong yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam. Salam. Untuk memulai renungan ini kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Bapa dari segala Bapa, Engkaulah Tuhan dari segala Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Kami memuliakan Engkau, kami memuji Engkau, kami angkat nyanyian kami kepada Engkau untuk menjadi pujian syukur. Berkati kami malam ini, berkati firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih firman Tuhan, untuk kita pada hari ini Selasa 25 November 2025, sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 13 hingga ayat ke-18, dan yang menjadi pembimbing ayat yang ke-17 dan ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui dalam Wahyu dari Rasul Yohanes, banyak simbol-simbol. Apakah binatang, apakah tanda-tanda alam, apakah malaikat, apakah tua-tua, banyak sekali kita temukan dalam nubuatan-nubuatan oleh Rasul Yohanes. Karena itu perlu kita memahami itu tidak secara konkret, secara eksplisit dikatakan oleh Rasul Yohanes, tetapi dia memberitakan dengan berbagai contoh-contoh, dengan memberikan gambaran-gambaran yang bisa mengajak orang-orang memahami kemana arah tujuan dan apa yang mau disampaikan oleh Rasul Yohanes. Salah satu yang menjadi simbol sesuai dengan renungan kita ini adalah ada seorang perempuan yang melahirkan anak, tetapi dikejar-kejar oleh naga, dan pada akhirnya naga seakan-akan menghancurkan perempuan itu. Tetapi bumi menolong perempuan itu dan menolong orang-orang yang sejalan dengan perempuan itu. Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari Wahyu pasal 12 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Yang pertama perlu kita pahami adalah bahwa perlindungan Allah bagi umatnya selalu sepanjang waktu, sepanjang masa sampai akhir zaman. Walaupun setan berusaha dengan segala cara untuk menghancurkan umat Allah, Allah tetap memberikan perlindungan yang tidak tergoyahkan. Wanita yang melambangkan umat Allah diberikan sayap burung nasar untuk melarikan diri ke tempat yang aman. Dan meskipun setan menyerang dengan segala cara, Allah selalu siap untuk membela umatnya. Ia mengingatkan kita bahwa dalam segala kesulitan, dalam penganiayaan, umat Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Yang kedua, perang rohani yang berkelanjutan. Naga atau setan digambarkan sebagai musuh yang tidak pernah berhenti berusaha merusak umat Tuhan. Meskipun ia gagal menghancurkan wanita atau umat Allah itu, ia tidak berhenti dan beralih untuk berperang melawan kuasa dari keturunan wanita itu, mereka yang setia kepada Allah. Kalaupun si perempuan ini tidak bisa dibinasakan, tetapi naga atau setan atau ular itu berusaha menghancurkan keturunannya. Itu artinya perlawanan, usaha-usaha dari setan, usaha-usaha dari naga akan terus menerus, akan selalu dihadapi oleh generasi-generasi berikut.
hingga pada akhirnya setan sendiri akan dihancurkan ketika Allah bertindak. Yang ketiga, keteguhan dalam mengikuti Yesus. Ayat ini juga menekankan pentingnya setia kepada perintah Allah dan memegang kesaksian tentang Yesus Kristus. Itulah yang kita lihat dari perempuan ini, perempuan yang melahirkan anak ini. Walaupun dia diserang, walaupun dia hampir dibinasakan, walaupun dia harus dikejar-kejar oleh naga itu, tetapi dia tidak pernah berhenti bersaksi untuk melupakan Tuhannya, apalagi bersaksi tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Setan menyerang mereka. Umat Allah di dunia ini akan menghadapi tantangan besar, namun mereka yang tetap setia kepada Tuhan, berpegang pada kebenaran Injil dan tidak menyerah, dan akan menemukan perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Berpegang kepada kesaksian bahwa Yesus adalah juru selamat, itu akan menjadi kekuatan, itu akan menjadi senjata untuk melawan apakah serangan naga, setan, dan kejahatan-kejahatan yang selalu menghancurkan kehidupan umatnya. Dan yang terakhir, serangan setan melalui dunia dan ketidakstabilan. Saudara-saudara, serangan setan atau serangan naga kepada perempuan yang selalu setia ini, barangkali pada zaman ini kita tidak akan temukan, tetapi datang dalam berbentuk yang seperti yang kita hadapi sekarang. Apakah itu dengan teknologi yang seakan-akan menjauhkan manusia dari Tuhan? Apakah perubahan zaman yang mengajak manusia ini seakan-akan bahwa dia yang paling berkuasa pada dirinya? Dan bisa saja dengan sistem, aturan, dan apa yang terjadi di sekitar kita bisa menjadi ancaman. Tetapi kalau kita berpegang, kalau kita selalu setia, gambaran seorang perempuan yang diserang naga ini, itulah gambaran betapa kuat perlindungan Tuhan terhadap orang-orang yang terus setia kepadanya. Dan Tuhan akan selalu menyertainya terhadap serangan musuh, serangan modernisasi, serangan ekonomi, teknologi, dan apapun bentuknya. Setialah terhadap firman-Nya dan hidupmu menjadi kesaksian bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Malam ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau memberikan jaminan kepada kehidupan kami bahwa Engkau mampukan untuk menghadapi serangan-serangan musuh, apakah setan, apakah naga, apakah teknologi dan modernisasi, asal kami tetap setia bersama dengan Engkau. Kuatkan kami untuk selalu setia dan hidup bersama-sama dengan Engkau, agar kehidupan kami tidak pernah dikalahkan oleh kekuatan dunia ini, oleh kuasa-kuasa dunia ini, oleh dosa dan dunia ini sekalipun. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin.